Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfatul Zahra Mulia. Di sini, di kesempatan kali ini, saya akan membahas materi informatika bab 7 tentang dampak sosial informatika. Yang pertama-tama, mari kita mengenal apa itu media sosial. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun jaringan secara online. Media sosial dapat didefinisikan sebagai media yang digunakan untuk menjalin kerjasama antar pengguna. 2. Perangkat lunak yang digunakan sebagai media untuk proses berbagi atau melakukan kerjasama. Dan yang terakhir, media untuk dapat melakukan proses kolaborasi, aktivitas, dan ikatan sosial. Media sosial memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Berbentuk dalam jaringan atau internet yang menghubungkan pengguna. 2. Pada media sosial terdapat informasi. 3. Adanya arsip yang dapat menyimpan informasi. 4. Terjadi proses interaksi antar penggunanya. Kelima, terjadi proses interaksi secara virtual melalui jaringan. Keenam, konten dari media sosial diisikan oleh pengguna atau pemilik akun tertentu. Ketujuh, adanya penyebaran informasi yang dapat digunakan dan dikembangkan menjadi konten lainnya. Lalu, ada beberapa fungsi media sosial, di antaranya 1. Digunakan untuk mencari dan berbagi berbagai macam jenis berita, informasi, dan pengetahuan. 2. Dapat memberikan hiburan untuk menghilangkan sedih atau stres. 3. Sarana komunikasi yang dilakukan secara daring, melalui fasilitas chat atau fasilitas komunikasi sejenis. Selanjutnya, ada klasifikasi media sosial. Yang pertama, ada blog. Blog adalah sebuah situs web yang berisi tulisan-tulisan, artikel, atau catatan pribadi yang diterbitkan secara online. Blog biasanya dikelola oleh satu orang atau sekelompok orang yang memiliki minat atau keahlian tertentu. Blog memiliki fungsi diantaranya 1. Sebagai media informasi dan komunikasi. 2. Sebagai sarana berbagi ilmu dan pengetahuan. 3. Salah satu media komunikasi. 4. Dapat digunakan sebagai salah satu media untuk fasilitas belajar. Jenis-jenis blog yang populer adalah 1. Blog pribadi. 2. Blog bisnis. 3. Blog teknologi. 4. Blog kesehatan. 5. Blog travel. 6. Blog kuliner. 7. Blog pendidikan. Yang kedua, ada forum. Forum adalah suatu platform online yang memungkinkan pengguna untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan berinteraksi dengan pengguna lain melalui postingan, komentar, dan pesan pribadi. Yang ketiga, ada microblog. Microblog adalah jenis blog yang memungkinkan pengguna untuk membagikan pesan-pesan singkat. Microblog sering digunakan untuk berbagi informasi, berita, pikiran, dan perasaan dengan cepat dan mudah. Yang keempat, ada photo sharing. Photo sharing adalah layanan online yang memungkinkan pengguna untuk membagikan foto-foto mereka dengan orang lain. Pengguna dapat mengunggah foto-foto mereka ke situs web atau aplikasi, dan kemudian membagikannya dengan teman, keluarga, atau orang lain yang memiliki minat yang sama. Contoh foto sharing yang populer adalah Instagram. Yang kelima, ada video sharing. Video sharing adalah layanan online yang memungkinkan pengguna untuk membagikan video-video mereka dengan orang lain. Pengguna dapat mengunggah video-video mereka ke situs web atau aplikasi, dan kemudian membagikannya dengan teman, keluarga, atau orang lain yang memiliki minat yang sama. Contoh video sharing yang populer adalah YouTube dan TikTok. Keenam, jejaring sosial. Jejaring sosial adalah platform online yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan orang lain yang memiliki minat yang sama. Pengguna dapat membuat profil, mengirim pesan, dan berbagi konten dengan teman, keluarga, atau orang lain yang memiliki minat yang sama. Contoh jejaring sosial yang populer adalah Facebook, Twitter, dan lainnya.
Yang ketujuh ada social gaming. Social gaming adalah jenis permainan yang dimainkan secara online dan memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan orang lain yang juga memainkan permainan yang sama. Social gaming seringkali memiliki fitur-fitur seperti multiplayer, leaderboard, dan hadiah yang dapat diperoleh melalui permainan. Contoh social gaming yang populer adalah Candy Crush dan Pokemon Go. Media sosial jika digunakan dengan bijak akan dapat memberikan dampak positif. Di antaranya 1. Tempat silaturahmi, 2. Membantu proses belajar, 3. Sarana dokumentasi dan publikasi, 4. Mendukung riset. Selain dampak positif, media sosial juga bisa menimbulkan beberapa dampak negatif kepada penggunanya, terutama jika pengguna tersebut sudah kecanduan. Beberapa dampak negatif yang dapat ditimbulkan media sosial antara lain: 1. Menurunkan tingkat kesehatan. 2. Memicu seseorang menjadi lebih individualisme. 3. Perundungan cyber. 4. Kejahatan media sosial. 5. Informasi bohong. 6. Membuat hidup lebih konsumtif. 7. Mengakibatkan kecanduan. Ada beberapa tips saat bermedia sosial, di antaranya tip umum. 1. Pilih konten yang relevan. Pilih konten yang relevan dengan minat dan tujuan Anda. 2. Gunakan bahasa yang sopan. Gunakan bahasa yang sopan dan menghormati orang lain. 3. Jangan membagikan informasi pribadi. Tip untuk menghindari ketergantungan. Pertama, tetapkan batas waktu. Tetapkan batas waktu untuk menggunakan media sosial setiap hari. 2. Gunakan fitur pengaturan waktu. Gunakan fitur pengaturan waktu yang tersedia di beberapa platform media sosial untuk membatasi waktu penggunaan. Tip untuk menghindari bullying dan pelecehan. 1. Laporkan komentar negatif. Laporkan komentar negatif atau yang tidak sopan ke platform media sosial. 2. Gunakan fitur blokir. Gunakan fitur blokir untuk memblokir pengguna yang melakukan bullying atau pelecehan. Mengkritis informasi di media sosial. Banyak informasi berseliweran di media sosial, namun tidak semua informasi tersebut berguna atau bermanfaat. Oleh karena itu, kamu harus mengembangkan sikap kritis terhadap segala informasi yang beredar. Berikut ini beberapa indikator dalam berpikir kritis. 1. Dapat berpikir menggunakan logika dan masuk akal atau nalar. 2. Dapat memahami setiap permasalahan dan mampu menyelesaikan permasalahan tersebut, memutuskan sebuah solusi yang tepat. Ketiga, jangan menelan informasi yang didapat dengan mentah-mentah. Coba pikirkan dengan akal sehat, baca lagi dengan teliti, dan cek kebenarannya. Keempat, jangan langsung ikut menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. 5. Perbanyak membaca sumber-sumber yang dapat dipercaya, misalnya dari media elektronik, buku, atau artikel yang berkaitan dengan berita atau informasi yang didapatkan. Keenam, melakukan diskusi dengan teman-teman berkaitan dengan berita yang didapatkan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.